Ada 3 hal kebiasaan yang mungkin sederhana, tetapi ini akan membuat kita lebih bahagia menjalani hari demi harinya kita. Banyak banget di antara rekan-rekan saya bertanya, Mas Saiful, gimana caranya supaya lu bisa happy terus setiap hari? Ada juga yang bertanya, Kak Saiful, tolong kasih tips dong yang sederhana, yang biar orang kayak saya bisa mempraktekkan supaya bisa selalu happy. Kan Kak Saiful selalu bilang bahwa happy itu, bahagia itu bukan tujuan, tapi bahagia itu adalah teman perjalanan menuju kesuksesan. Jadi kasih tahu dong tips sederhana. Oke, teman-teman semua. Kali ini saya pengen berikan 3 tips yang harus kamu lakukan agar kita bisa melakukan kebahagiaan secara terus-menerus. Dan sekali lagi, lakukan 3 tips sederhana ini untuk kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Banyak di antara mereka, apa iya bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara itu? Saya nggak bisa menjamin 100% semua orang yang melakukan ini bisa bahagia. Tetapi mayoritas, kebanyakan teman-teman saya yang selalu melakukan ini, mereka selalu mengakhiri harinya dengan bahagia dan selalu bangun dengan bahagia. Yang pertama, selalu berterima kasih. Dalam konteks lain adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata yang sering banget kita dengar. Mulai dari orang biasa sampai dengan ustadz, mulai dari guru sampai dengan atasan, selalu memberikan ini. Supaya lu bahagia, udah sederhana, syukuri aja. Nah, saya pengen perdalam ini teman-teman semua. Ternyata bersyukur tidak sesederhana lisan kita mengatakan sesuatu itu. Syukur, syukurin, nikmatin, gitu. Tetapi teman-teman semua, ada ritual yang harus kita lakukan untuk bisa menyatukan antara lisan, kemudian pikiran, serta hati, supaya betul-betul menyatu dan mengunci rasa syukur itu. Yang pertama, lakukan setiap hari yang namanya berterima kasih dan bersyukur. Oleh karenanya, silahkan siapkan kertas atau buku khusus untuk Anda mencatat. Ingat teman-teman semua, ritual orang yang lapar adalah makan. Ritual orang yang haus adalah minum. Nah, jadi teman-teman semua, rasa syukur ternyata harus kita ritualkan biar betul-betul terasa. Gimana caranya? Silahkan setiap saat, setiap hari Anda ucapkan secara lisan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Tuhanku atas apa yang Engkau berikan kepadaku. Titik. Mayoritasnya kita selalu mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi ambil pena Anda melalui tangan Anda, lalu tulis apa yang harus Anda syukuri dan apa hal yang Anda syukuri. Jadi jangan cuma sekedar ya Allah terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jangan. Nikmat itu nggak terlalu spesifik. Tulis, ya Allah terima kasih Engkau berikan aku nasi bungkus ayam ini. Ya Allah terima kasih Engkau berikan aku handphone baru. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan sesuatu yang luar biasa terhadap hidupku karena Engkau berikan kesehatan dan kebahagiaan kepadaku hari ini. Nah, jadi ritualnya adalah silahkan secara sederhana Anda ucapkan secara lisan dan Anda syukuri. Anda tulis itu dan Anda ucapkan, Anda tuliskan sehingga betul-betul terasa nikmatnya itu betul-betul nyata. Nikmatnya itu betul-betul ada dan Anda merasakan secara pikiran, secara energi, dan secara hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa Anda lakukan untuk Anda bisa selalu bahagia adalah nikmatin di titik ini dan nikmatin prosesnya. Sebagai contoh, ketika Anda sedang duduk, lalu dibuatkan oleh keluarga Anda, atau Anda sedang membuat kopi deh, secara sederhana, Anda sedang membuat kopi yang sedang hangat, banyak asapnya gitu kan. Lalu ketika Anda menghirup aroma kopinya, fokuslah pada proses menghirup itu, lupakan pikiran-pikiran dan ritual yang lain.
Dengan cara itu Anda akan lebih terasa banget menikmati kopi dan aromanya seperti apa. Itu contoh sederhananya. Ada sebagai contoh lain. Ketika Anda sebagai seorang pelajar dan kebetulan Anda sedang berproses berjalan menuju lokasi sekolah Anda, lokasi kampus Anda. Proses menikmati itu adalah proses di mana Anda kembali ke level pertama, bersyukur tadi, bersyukur atas proses yang terjadi. Lalu Anda nikmati aja. Jadi, lakukan dengan bahagia, jalani dengan bahagia, dan sampai pada bahagia. Jadi teman-teman semua, itu nikmatin proses di titik Anda sekarang. Lalu yang ketiga, selalu belajar dan berupaya untuk mencari pekerjaan yang lebih berarti. Dalam maksud ini, mencari aktivitas yang lebih penting dampaknya terhadap diri kita dibandingkan sesuatu yang lain. Jadi mendesak dan penting itu sesuatu yang berbeda. Kalau Anda sekarang terlalu fokus mengerjakan sesuatu yang mendesak, maka emosional Anda akan terburu-buru dan hilang rasa nikmatnya. Tetapi kalau Anda mengerjakan sesuatu yang penting tetapi tidak terlalu mendesak, maka Anda akan semakin bergairah melakukan itu karena penting, dan Anda akan menikmati prosesnya dengan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah 3 cara sederhana yang saya lakukan selama ini untuk menciptakan, berniat untuk melakukan kebahagiaan, menjalaninya dengan penuh kebahagiaan, dan sampai di titik dengan penuh kebahagiaan. Maka jika saya bisa melakukan, yuk bareng-bareng kita belajar untuk membiasakan kebiasaan yang sederhana ini, namun efeknya luar biasa. Di sini saya sadar dan saya yakin banyak orang yang sukses di luar sana bukan karena kebiasaan yang terlalu eksponensial, tapi mereka bisa sukses karena kebiasaan yang mungkin sederhana tapi dilakukan dengan secara terus-menerus. Saya sangat yakin betul bahwa kesuksesan dimulai dari niat yang tulus, dari niat yang baik, dilakukan dengan konsisten, dan dinikmati proses demi prosesnya. Yuk, jika mereka bisa sukses, maka kita dan Anda juga secara khusus bisa melakukan dan merasakan hal yang sama. Terima kasih. Semoga tips sederhana ini bermanfaat. Lakukan dengan bahagia, lakukan dengan gembira, dan sampailah di titik dengan bahagia dan gembira. Sukses untuk kita semua. Goodbye.